Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Ramanda, mahasiswa Stikes Mitra Diguna. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan materi mengenai leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia adalah penyakit kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif. Leukemia sering sulit terdeteksi karena gejalanya menyerupai gejala penyakit lain. Deteksi dini perlu dilakukan agar leukemia dapat cepat ditangani. Ciri-ciri dan gejala leukemia. Pada awalnya, leukemia sering kali tidak menimbulkan gejala atau tanda apa-apa. Gejala baru muncul ketika sel kanker sudah semakin banyak dan mulai menyerang sel tubuh. Gejala yang muncul pun bervariasi, tergantung jenis leukemia yang diderita. Namun secara umum, ciri-ciri penderita leukemia adalah: yang pertama, demam dan menggigil. Selanjutnya, tubuh terasa lelah, dan rasa lelah tidak hilang meskipun sudah beristirahat. Berat badan pun turun drastis. Ada gejala anemia atau kekurangan darah. Terdapat bintik merah pada kulit. Selanjutnya terjadinya epistaxis. Tubuh mudah memar. Keringat berlebihan, terutama pada malam hari. Mudah sekali terkena infeksi. Muncul benjolan di sekitar leher akibat pembekakan kelenjar getah bening. Selanjutnya, perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa yang membekak. Gejala yang lebih berat dapat dialami penderita apabila sel kanker menyumbat pembuluh darah organ tertentu. Gejala yang dapat muncul meliputi sakit kepala yang hebat, mual dan muntah, otot hilang kendali, nyeri tulang, linglung, dan bahkan bisa menyebabkan kejang. Penyebab leukemia. Penyakit leukemia disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi, namun beberapa faktor berikut ini diduga dapat menimbulkan risiko terkena leukemia. Faktor risiko yang dimaksud meliputi memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome, menderita kelainan darah seperti sindrom myelodiplasia, memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi, serta bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia, misalnya benzena. Jenis leukemia. Leukemia dapat bersifat kronis dan akut. Pada leukemia kronis, sel kanker berkembang secara perlahan dan gejala awal yang muncul biasanya tergolong sangat ringan. Sementara pada leukemia akut, perkembangan sel kanker terjadi sangat cepat dan gejala yang muncul dapat memburuk dalam waktu yang singkat. Leukemia akut lebih berbahaya dibandingkan leukemia kronis. Berdasarkan jenis sel darah putih yang terlibat, leukemia terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu leukemia limfoblastik akut atau sering disebut ALL. ALL terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel darah putih jenis limfosit yang belum matang atau limfoblast. Leukemia limfositik kronis atau CLL. CLL ini terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi limfosit yang tidak normal dan secara perlahan menyebabkan kanker. Leukemia myeloblastik akut atau disebut AML.
AML terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel mieloid yang tidak matang atau myeloblas. Selanjutnya, leukemia myelositik kronis atau CML. CML terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel mieloid yang matang. Selain keempat jenis leukemia di atas, ada beberapa jenis leukemia lain yang jarang terjadi, di antaranya leukemia sel rambut, leukemia mielomonositik kronis, leukemia promyelositik akut, dan leukemia limfositik granular besar. Selanjutnya, diagnosa leukemia. Melalui pemeriksaan fisik dapat mendeteksi tanda-tanda leukemia yang muncul, seperti adanya memar pada kulit, selanjutnya kulit pucat akibat anemia, serta pembekakan kelenjar getah bening, hati, dan limpa. Meski demikian, diagnosis leukemia belum dapat dipastikan hanya dengan pemeriksaan fisik belaka. Karena itu, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis dan jenis leukemia yang diderita penderita. Jenis pemeriksaan dilakukan meliputi yang pertama tes darah. Tes hitung darah lengkap dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Dapat diduga penderita mengalami leukemia jika jumlah sel darah merah atau trombosit rendah dan bentuk sel darah tidak normal. Selanjutnya, aspirasi sumsum tulang. Pada prosedur aspirasi sumsum tulang, dilakukan melalui pengambilan sampel jaringan sumsum tulang belakang dari tulang pinggul dengan menggunakan jarum panjang dan tipis. Sampel ini kemudian diperiksa di laboratorium untuk mendeteksi sel-sel kanker. Selain tes diagnostik di atas, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan lain untuk pemeriksa kelainan organ akibat leukemia. Jenis-jenis tes yang dapat dilakukan adalah tes pemindaian, misalnya USG, CT scan, atau MRI. Selanjutnya lumbal fungsi, tes fungsi hati, dan biopsi limpa. Pengobatan leukemia. Untuk menentukan jenis-jenis pengobatan yang dilakukan berdasarkan jenis leukemia dan kondisi pasien secara keseluruhan. Berikut ini ada beberapa metode pengobatan untuk mengatasi leukemia. Yang pertama, kemoterapi, yaitu metode pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat dapat berbentuk tablet, minum, ataupun suntik infus. Selanjutnya, terapi imun atau imunoterapi, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Jenis obat yang digunakan misalnya interferon. Selanjutnya, terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contoh jenis obat yang biasa dilakukan adalah penghambat protein kinase atau imatinib. Selanjutnya, radioterapi, yaitu metode pengobatan untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. Dan terakhir adalah transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Terkadang prosedur operasi juga dilakukan untuk mengangkat organ limpa yang membesar. Organ limpa yang membesar dapat memperburuk gejala leukemia yang dialami penderita. Komplikasi leukemia. Leukemia dapat menyebabkan komplikasi jika penanganan tidak segera dilakukan. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi adalah pendarahan pada organ tubuh, seperti otak atau paru-paru. Tubuh sangat rentan sekali terhadap infeksi. Risiko munculnya jenis kanker darah lain, misalnya limfoma. Komplikasi juga dapat terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Berikut ini beberapa komplikasi akibat pengobatan leukemia. Yang pertama, komplikasi dari transplantasi sumsum tulang. Selanjutnya, anemia hemolitik, sindrom lisis tumor atau tumor lisis sindrom, gangguan fungsi ginjal, infertilitas, serta sel kanker muncul kembali setelah penderita menjalani pengobatan. Anak-anak penderita leukemia juga berisiko mengalami komplikasi akibat pengobatan yang dilakukan.
Jenis komplikasi yang dapat terjadi meliputi gangguan sistem saraf pusat, gangguan tumbuh kembang, dan katarak. Pencegahan leukemia. Sampai saat ini belum ada cara yang efektif untuk mencegah leukemia. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terkena leukemia. Di antaranya melakukan olahraga secara teratur, menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan alat pelindung diri terutama jika bekerja di lingkungan yang rentan terpapar bahan kimia seperti benzena. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi kanker sejak dini, terutama jika memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kurangan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.